Yes, ketemu lagi dengan saya Mehmet tentunya dalam Ruang Kerja Kreatif dan kali ini ketemu sama Jeki dalam program Ruang Kerja Live. Progres bosku. Apa kabar Mas Jeki? Baik sekali Mas Mehmet. Terima kasih sebelumnya ini saya udah diundang. Terima kasih sekali. Sukses terus buat Ruang Kerja Kreatif pokoknya. Sip. Belum, kalau itu kan kalau penutupan Mas. Oh, iya. Kesusu, belum diinterview loh Mas Egi. Jadi gini teman-teman, mungkin beberapa kali kalau saya sering update story bareng, mungkin kita sering nongkrong di Angga Jaya bareng. Mas Jeki ini adalah salah satu musisi solois dari Yogyakarta yang kebetulan kalau rumahnya Temanggung ya Mas ya, Temanggung, tapi dia berkarir di Yogyakarta. Dia merilis beberapa single, salah satunya Melawan Waktu, Melawan Malu, dan ada beberapa single yang lainnya. Kemarin juga menciptakan lagu milik Shena ya, Shena Aureli, betul. Sebenarnya dia pencipta lagu iya, musisi juga iya. Jadi kita bakal ngobrol banyak sama Mas Jeki tentunya dalam program Ruang Kerja Live. Oke, Mas Jeki. Mas Jeki berarti masuk ke Jogja awalnya emang kuliah ya, menuntut ilmu di Jogja. Iya. Terus akhirnya memilih untuk menjadi musisi di Jogja. Oke. Terus Mas Jeki mungkin boleh diceritain awal karir pertama masuk Jogja, membuat single apa pertama kali dan proses kreatifnya dengan siapa aja? Dulu waktu pertama memang sempet sekitar tahun 2014. 2014. 2014 itu aku pengen banget main musik, tapi tentu dalam lingkup yang lebih profesional tentunya. Apalagi aku hidup di kota yang cukup kecil. Betul. Lalu aku memutuskan nih hijrah ke Jogja pada waktu itu. Apakah karena di kotamu nggak menerima? Ya tahulah ya. Ya, tapi memang pada waktu itu mungkin teman-teman sebayaku juga menganggap bahwa Jogja ini adalah salah satu bisa dibilang batu loncatan ya pada waktu itu ya, batu loncatan agar kita kan ngerti nih gimana sih musik yang lebih dalam lagi. Nah, maka di tahun 2014 itu aku masih pulang pergi Temanggung. Nah, baru di 2015 aku tuh bener-bener netep di Jogja gitu. Terus ya seperti selayaknya anak-anak yang ngeband ya, mereka mulai circle mereka dari circle kampus, terus main ke beberapa komunitas-komunitas, akhirnya kenal si A, si B, si C, ya akhirnya aku mulai berproses di situ Mas Mehmet. Dulu kan sebenarnya Mas Jeki rilis single Melawan Malu. Enggak. Yang pertama itu aku ada satu single. Pertama. Yang pertama banget satu single itu judulnya Secandu Mas. Oh Secandu. Yeah. Oke. Secandu itu produksi, boleh diceritain itu? Secandu itu aku waktu itu aku produksi sama ada namanya Mas Indra dari Shock Therapy. Oh Shock Therapy ya, betul. Itu aku memproduksi di situ. Lambat laun. Kemudian aku ngulik lagi, menggali lagi diriku dan akhirnya Secandu itu kan tahun 2017 ya Mas ya. 2017. Dan tahun 2019 kemarin aku rilis Melawan Malu ini. Yang sebenarnya Melawan Malu ini udah aku tulis di tahun 2018 ya. Gitu. Artinya single pertama Secandu dulu diproduksi 2017 sama Mas Indra dari Shock Therapy, dan single berikutnya Melawan Malu berarti ya. Dan Mas Jeki kan sebenarnya udah menyiapkan lagu kalau nggak salah ya Mas ya. Mungkin udah ada beberapa lagu yang akan disiapkan untuk ke depan. Nah, apakah ada target ini akan single dulu apa langsung album berikutnya Mas Jeki? Sementara masih single dulu. Tapi sebenarnya sudah mencicil beberapa lagu lagi. Nah, kebetulan kalau mungkin nggak ada halangan sekitar Agustus ini mulai produksi lagi. Mulai produksi untuk bulan Agustus ini.
Nah, ini kan kita tahu ya, maksudnya tuh di era yang terus tumbuh, terus berkembang itu kan sekarang mungkin apalagi PPKM darurat, pandemi gitu, akhirnya mengharuskan banyak orang untuk ya libur lah ya, artinya sama sekali dia nggak ngejob, off air maksudnya. Nah, seberapa penting buat Mas Jeki untuk arsip digitalisasi untuk seorang musisi? Arsip digitalisasi, menurutku sangat penting Mas, karena tentunya ketika orang mau bermusik itu nggak bisa kita lihat cuma dari lagu, nggak bisa kita lihat cuma dari aransemen musiknya yang tepat, tapi salah satu hal utamanya adalah tentunya personal branding Mas. Nah, arsip digital ini tentunya membantu para musisi untuk lebih menunjukkan mereka, untuk menjadi salah satu produk di mana nanti bisa didistribusikan lewat media sosial tentunya. Nah, musisi sekarang kan harusnya kita kan tahu berkaryanya nggak seperti dulu ya. Dulu kan mungkin bisa masih lewat kaset atau jualan lagu gampang banget. Nah, untuk sekarang ini ya produk-produk turunannya ya lewat media-media sosial. Mungkin kalau dari teman-teman ada YouTube, ada Instagram. Nah, kita bisa distribusikan ke situ, Mas. Artinya kan pemanfaatan digital terutama YouTube ya itu kan sangat penting gitu kan. Dan kita harus mengemas dengan baik di mana mungkin dari konsepnya mateng, terus dari visualnya juga terlihat eksklusif. Itu kan salah satu branding ya Mas Jeki ya. Nah, aku pikir Mas Jeki itu udah memikirkan itu dari awal single sampai 2 single itu. Aku lihat itu udah mateng secara visual, secara audio, karena nggak tahu Mas Jeki emang sebelumnya ada pengalaman di musik atau apa gitu. Terus Mas Jeki gimana kiat supaya teman-teman mungkin bisa membuat satu hal yang mungkin ya bisa membuat audio visual lagu yang baik tuh, ada tips nggak buat teman-teman? Di zaman ini tuh udah banyak banget Mas Mehmet, bahkan talenta-talenta luar biasa yang bahkan SDM yang luar biasa bahkan mungkin nggak terpikirkan di zaman kita Mas. Bahkan mereka sekarang recording udah nggak perlu ke studio kan? Mereka udah kasarannya mereka main kemana, pergi bareng main sama teman-teman udah jadi kan karyanya udah banyak banget. Tapi memang kalau untukku pribadi mau apapun karyamu, mau apapun genre lagumu, intinya adalah sebuah pesan Mas. Pesan dari lagumu itu tersampaikan gitu loh Mas. Nah cuma nanti kan musisi beda-beda nih, balik lagi ya. Ada yang mereka mungkin buat lagu pengen buat jualan, ada mereka buat lagu memang ini ada sebuah campaign yang harus disampaikan. Seperti itu, intinya sampai dulu Mas pesan ini. Karena apa ya, ketika lagu ini udah sampai, oh kita denger lagu si A, oh ini Jeki, oh ini Mas Mehmet. Jadi karakter. Nentuin karakter itu adalah penting Mas. Udah. Emang gue Mas Mehmet. Tak kira masih dilanjut loh Mas Jeki. Aku nungguin. Ya bener banget sih Mas. Aku setuju Mas. Karena kadang mungkin orang tuh dalam mengonsep sebuah lagu kadang malah justru banyak yang nggak terkonsep. Maksudnya dengan ya mereka asal yaudah ngerilis tapi satu hal yang kadang nggak dipikirin masalah audio, masalah visual gitu. Padahal itu sangat penting karena itu akan membuat nyaman orang yang mendengarkan dan akan membuat yang menentukan karakter branding kita justru dari apa yang dilihat oleh teman-teman kan, demikian ya Mas Jeki. Kalau Mas Jeki, menurut Mas Jeki kan Mas Jeki ini dari luar kota. Saya juga loh Mas, saya dari Purworejo. Ya kan. Nah, menurut Mas Jeki itu gimana? Jogja ini seperti apa? Mungkin kan ketika kita nggak bisa menyalurkan apa yang mungkin di daerah kita, terus kita harus hijrah dan berkarir lah ya, sesuai dengan apa kebutuhan kita, sesuai dengan passion. Menurut Mas Jeki seperti apa Jogja di mata Mas Jeki ini? Jogja di mataku sangat luar biasa Mas. Bahkan ada yang bilang Jogja ini wajib militernya musisi. Ya kan? Wajib militernya musisi itu ada di sini Mas. Karena apa ya, di Jogja sendiri ketika salah satu musisi sedang ada dalam mode profesionalnya, ya mereka profesional Mas.
mereka profesional dalam produksi apa segala macam. Tapi ketika mereka diberi saran atau kritik, Mas aku ini punya karya gini-gini, itu musisi Jogja sangat welcome sekali, sangat terbuka sekali Mas. Aku banyak belajar dari musisi-musisi yang ada di Jogja Mas, banyak sekali. Ini jadi Jogja itu apa ya? Kalau orang bilang kota musisi memang benar-benar ya? Kota musisi, bikin terjebak juga mungkin. Iya kan? Ya benar, akhirnya gak mau yang lain. Akhirnya gak mau yang lain. Ya. Pulang lagi. Tapi kalau bisa janganlah. Dan banyak yang gak lulus kuliah juga. Itu Mas. Mas Eki salah satunya lulus. Oh, alhamdulillah saya lulus. Alhamdulillah lulus. Oke. Nah itu dia sih. Sebenarnya ya termasuk Ras Gokil Mas, dulu band saya itu bentuk di Jogja itu kan karena anak-anak dulu kuliah di sini ya kan. Tahu Ras Gokil ini SMP. Berarti satu ya Mas. Tak perjelas lagi karena kemarin ada beberapa teman-teman. Pas Om Awes juga. Wah, Om Awes kan dulu pas bareng masih anak-anak SMA gitu. Lah aku tua sebenarnya. Iya. Ras Gokil itu SMP itu ini. Wah. Apalagi juga sering kan manggung di sering banget daerah sana ya, betul. Second City ya. Temanggung sering kok. Iya. Ya itu salah satunya Mas. Dulu personil saya itu sampai yang vokalis saya itu dulu sampai dia nerusin S2 supaya dia nggak pulang ke rumah. Jadi sebenarnya ya biar dia itu nggak disuruh pulang kalau lulus kuliah gitu kan. Sampai nerusin S2 udah lulus dia bingung mau ngapain lagi gitu kan. Akhirnya ya mau nggak mau akhirnya harus dituntut bekerja seperti itulah. Nah, tapi aku berpikir bahwasanya di Jogja itu adalah ruang yang mendidik ya kan. Terlepas kita akhirnya mau dimanapun it's okay, nggak masalah. Ketika Mas Eki mau balik pun kenapa enggak, harus mengembangkan kotanya, mengedukasi teman-teman yang lain itu sebenarnya no problem. Jadi kita sebenarnya di luar kita ngomongin pendidikan secara formal ya kan, pendidikan secara komunitas berjejaring, aku pikir kan itu sangat penting juga gitu Mas Eki. Nah ini Mas Eki, ada yang menarik ketika melihat tema konsep yang diusung oleh Mas Eki. Lebih banyak gini ya, aku kan cukup detail Mas karena dulu saya sempat bekerja di label juga, dulu sempat kurasi beberapa band, bahkan sekarang ada bekerja sama dengan beberapa media ya untuk tim kurasi juga untuk kualitas lagu gitu. Aku melihat konsep yang berbeda menurutku dari kebanyakan band yang aku berpikir cinta, kehidupan spesifik lah ya, yang artinya tentang tentang dia di luar cinta, kesedihan, hubungan dua orang gitu. Tapi Mas Eki itu aku lihat lebih ke universal, lebih ke kehidupan, lebih kata-kata yang aku berpikir kadang itu dialami tapi orang nggak terpikirkan untuk ke situ gitu. Sebenarnya Mas Eki itu ngusung konsep itu sendiri itu seperti apa Mas, untuk terutama lirik sih kalau menurutku. Gimana ya Mas, karena ya aku juga mungkin sama dengan kebanyakan orang, hidup, bekerja, bercinta, asik ya. Pasti itu dialami sama banyak orang. Cuma karena keresahan-keresahanku yang paling dalam itu adalah justru di kehidupan. Masa kecil, tak mulai dari sekitarku. Makanya aku biasanya tuh meskipun tentang cinta, aku nggak jauh-jauh nulis itu dari keluarga, tentang gimana sih kita menyikapi hidup, lebih ke seperti itu. Maksud aku bukan ingin menjadi sok bijak atau gimana, tapi barangkali ada satu atau dua orang yang sefrekuensi sama aku. Nah, aku mau menyampaikan pesan itu aja Mas. Berarti Mas Eki itu kan terlepas itu akan mendapatkan market yang nggak luas pun, yang nggak kebanyakan tentang cinta. Mas Eki artinya fokusnya hanya membuat satu karya yang dimana emang ya ini diamu gitu. Artinya nggak harus menjadi orang lain, nggak harus lagu ini terkenal. Artinya bukan terkenal ya, tapi lebih bisa didengarkan gitu kan. Artinya Mas Eki lebih kepengen jujur berarti di lirik ini. Musisi kan sebenarnya kan orang bilang kalau lagu tuh 70% curhat, yang 30% musik. Tapi sebenarnya kan 90% itu curhat semua Mas. Sebenarnya kan 90% curhat semua. Benar Jack, karena gini Jack,
tanpa disadari sebenarnya lagu pun demikian. Ras Kokil contoh. Dulu tuh kebanyakan punk itu kan yang apa ya pemberontakan apa itu. Tapi kalau mau lebih melihat lagi teman-teman itu nggak ada. Dulu ada konsep hidup sederhana, membuka mata. Itu sebenarnya lagu masa-masa kecilku yang artinya emang kehidupan yang dimana ya nggak baik. Aku nggak bisa cerita nih. Aku dulu masa kecilnya susah kayak gini. Aku nggak bisa cerita yang langsung gitu loh. Aku nggak mau lebay gitu loh. Nah, aku pengen cerita lewat lagu kan. Meskipun aku yakin demikian gitu. Nah, untuk industri sekarang Indonesia ya Mas, kita ngomongin yang lebih luas. Aku pikir sekarang kan kalau dulu kan pop, folk apa. Kalau sekarang aku pikir semua genre itu punya ruang kok Mas. Iya, benar. Punya ruang, punya market yang lebih luas. Kenapa? Karena ya digitalisasi kembali tadi itu. Kalau kita bisa menggunakan itu dengan bijak, why not ya kan? Itu akan bisa. Aku yakin itu marketmu akan kebentuk sendiri nanti. Bahkan sekarang sudah banyak para musisi ini yang mereka nggak melabeli diri mereka, oh aku rock, oh aku apa. Nggak pernah, nggak kayak dulu. Bebas aja Bebas. Artinya yang penting karya nggak nentuin reggae. Terserah itu orang yang akan apa ya kembali yang mendeskripsikan aja kan seperti itu Mas Zeki. Nah untuk Mas Zeki sendiri ada plan apa? Mungkin sempat dengar itu kan katanya mau ada kolaborasi dengan musisi yang lain di Jogja. Apakah ada target untuk ke depan yang mungkin akan dilakukan oleh Mas Zeki? Berkaitan dengan itu mungkin kalau targetku kembali ke tadi Mas, karena dari beberapa musisi-musisi ini kan ada satu hal yang dikampanyekan kan Mas. Saya nggak bisa kasih bocoran banyak dia, tapi ada satu hal yang dikampanyekan dan intinya semoga itu menggugah musisi-musisi yang lain untuk melakukan salah satu pergerakan seperti itu Mas. Di sisi lagunya bagus atau lagunya sampai atau enggak, tapi intinya semoga bisa membuat teman-teman yuk ayo kita berkarya lagi dengan yang baik, yang bagus, yang bisa aku gimana ya Mas, rindu sama zaman-zaman dulu tuh ketika kita meskipun kita beda genre, meskipun kita beda lagu, tapi kita masih bisa jalan bareng-bareng gitu loh Mas. Kayak gitu aja. Oke, berarti di luar kita nulis kita harus punya tujuan, ya kan? Punya campaign yang artinya itu berdampak untuk orang yang mungkin bisa bisa mendoktrinasi dalam hal yang positif, maksudnya loh Mas Zeki gitu. Nah, Mas Zeki ada nggak rencana mungkin akan featuring, kolaborasi dengan band yang ada? Kalaupun misalkan nggak ada, Mas Zeki itu pengen featuring sama siapa? Kalau band Indonesia deh. Band Indonesia? Oh. Ini band Indonesia ya? Band Indonesia. Band Indonesia. Kayaknya aku pengen featuring sama Kunto Aji Mas. Kunto Aji? Kunto Aji. Okay. Aku pengen banget. Di sisi aku ngefans sama dia, aku suka sama tulisan-tulisan Kunto Aji. Tak kira suka sama. Waduh, maaf ya Bang Kunto. Maksudnya suka sebagai musisi. Suka sebagai musisi ya. Gitu. Kalau dikasih kesempatan pengen ada satu karya yang pengen bareng sama Kunto Aji. Oke, berarti Kunto Aji ini salah satu mungkin musisi yang paling sering didengerin sama Mas Zeki ya. Ya karyanya jadi role model mungkin ya. Iya ya mungkin hampir sama ya Mas ya, menjadi inspirasi Mas Zeki. Nah ini Mas Zeki, kita tahu kan PPKM ini kan diperpanjang gitu. Gimana Mas Zeki, apa yang dirasa? Pasti kan ada dampak yang tersendiri, mungkin yang berbeda kan dengan teman-teman. Pasti punya rasa sendiri, kekecewaan, rasa-rasa kesedihan apa. Kalau Mas Zeki sendiri gimana Mas? Cukup Mas, kalau kecewa karena saya bukan tipe orang yang ingin mengejudge suatu pihak. Saya enggak ini, cuma kalau dari saya pribadi ya sangat kecewa Mas. Di luar terpaan-terpaan yang harus kita hadapi, ada teman, ada saudara, ada orang-orang terdekat yang harus pergi duluan. Ditambah sekarang mungkin ada dari teman-teman yang lagi asik-asiknya, lagi fokus-fokusnya berkarya, akhirnya harus terhambat, harus memikirkan yang lainnya. Buat saya itu juga jadi hantaman besar Mas.
Tapi mau bagaimanapun kita harus bertahan kan. Bertahan seperti sepija kan? Bertahan kan. Pada akhirnya itulah jawaban. Iya. Ya pokoknya gimana ya Mas, karena dari semua teman-teman pasti merasakan, bahkan ada teman-teman yang akhirnya usahanya harus tutup itu, mungkin saya yang nggak usaha pun jadi ikut resah, jadi ikut aduh kok kayak gini ya, harusnya teman-teman bisa produktif. Pada akhirnya karena PPKM, karena pandemi ini ya mereka harus gulung tikar lah apa segala macam, dan yang bisa kita lakukan cuma hanya berdoa, berusaha, dan pandemi cepat berlalu dan bertahan itu tadi Mas. Saya karir sepija, senggol sepija ya. Ya ini menarik sih Mas, karena apa namanya, nggak ada yang tahu Mas. Menarik untuk kita ulas. Tapi menarik untuk kita hentikan juga Mas di kondisi ini, supaya teman-teman itu jangan mengeluh aja gitu Mas, tapi harus berpikir gimana kita punya solusi yang lain, menghilangkan sedikit sisi idealis, di mana kita harus bisa relevan, di mana kita tetap bisa hidup. Kan demikian Mas Jeki. Nah, untuk Mas Jeki sendiri nih, harapan nih yang paling besar buat Mas Jeki, mungkin yang belum pernah diceritain Mas Jeki, yang mungkin orang-orang nggak tahu di antara teman-teman yang Mas Jeki sering ada support system, mungkin artinya untuk mungkin ini bisa diungkapkan buat Mas Jeki untuk teman-teman yang ada di rumah atau pengen di-share ke teman-teman yang nonton program Ruang Kerja Live. Ada nggak harapan ke depan yang besar yang pengen dicapai sama Mas Jeki? Ada Mas. Aku pengen rapi. Waduh, doanya yo Mas yo. Doanya yo Mas yo tuh. Mas kawin larang, Bro. Aduh. Harapanku, aku pengen semua musisi, semua karya tuh bisa ada dalam satu jalan yang beriringan, Mas. Artinya sekarang tuh semuanya udah bisa dikolaborasiin, Mas. Kita nggak pernah tahu makanan bisa kolaborasi sama musik. Di zaman dulu kita nggak pernah tahu loh Mas hal-hal seperti itu. Mungkin nanti bisa dikolaborasikan dengan wisata atau apapun. Tapi semoga, aku berharap musik ini semakin maju dengan pergerakan-pergerakan yang kreatif, Mas. Agar apa? Agar profesi sebagai musisi ini tidak dipandang sebelah mata tentunya. Tapi kan beda-beda ya. Ada yang musik hanya sekedar hobi musik, tapi ada yang benar-benar musik ini sebagai sumber mata pencaharian mereka. Dari teman-teman kita banyak orang-orang di balik layar, di balik panggung yang terdampak pandemi juga. Nah, aku ingin semoga kita bisa solid gitu loh, Mas. Pengen ada dalam satu wadah yang kuat, sehingga musik ini nggak cuma sebagai sebuah karya dalam bentuk audio, jadi sebuah produk, jadi sebuah pergerakan. Ya seperti Ruang Kerja Kreatif tentunya. karir. branding. Luar biasa Mas Zeki. Ini aku pikir saya setuju Mas Zeki yang disampaikan sama Mas Zeki. Ini akan menjadi solusi di mana kita tuh nggak ada simpang siur, nggak ada kegelisahan lagi. Jadi kolaborasi itu satu hal yang kita nggak perlu membedakan dari genre apapun. Aku berpikir semua ada solusi, semua ada asal kita dikomunikasikan semua. Aku berpikir ini bisa memajukan siapapun. Aku setuju dengan Mas Zeki. Dan ini nggak terasa loh Mas Zeki, karena obrolan kita mungkin udah 30 menit. Nah, karena durasi kita emang kebetulan biar seimbang porsinya Mas. Terlalu luas nanti nanti nggak surprise.
karena sengaja udah disetting biar ada episode berikutnya. Kalau nanti diceritain semua nggak ada episode berikutnya. Terima kasih banyak Mas Zeki udah datang ke rumah desa Limasan. Ini teman-teman mungkin kalau mau main ke sini nggak apa-apa di kediaman Pak Gangsar. Nanti teman-teman silahkan buat nongkrong ngopi di sini. Jadi silahkan aja. Terima kasih sekali lagi buat Mas Zeki. Mudah-mudahan karir terus rencana apa ke depan yang pengen jalankan bisa terlaksana dengan baik. Sekali lagi, Ruang Kerja Live, progres bosku.